بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Kita lanjutkan majelis hadis malam Senin ya. Mukhtasar Sahih Muslim Al-Mundhiri wafat 656 Hijriah rahimahullahu taala. Dan kita sudah membahas sampai pada babu diyatil mar'ati, bab diat bagi seorang wanita yudrabu batnuha, yang dipukul perutnya, fatulqi janilaha, lalu dia menggugurkan janinnya, yaitu dengan sebab dipukul tadi gugur, watamutu, dan si wanita pun mati, wadiyatul janin, demikian juga diat untuk janinnya. 1032. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala iqtatalat imra'atani, bertengkar dua wanita. Dua wanita ini maksudnya adalah yang dipoligami oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang poligami seringkali menyebabkan percekcokan. Makanya tidak boleh poligami sesama mahram karena bisa menimbulkan hubungan retak kerabat. Min hudzailin faramat ihdahumal ukhra bihajarin faqatalatha wa ma fi batniha. Ini berarti pembunuhannya secara tidak sengaja karena biasanya dilempar batu tidak menyebabkan kematian. Maka di sini tidak terjadi qisas tetapi hanya adanya diatnya karena qisas hanya pada pembunuhan yang sengaja. Fakhtasamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna diyata janiniha ghurratun. Ghurrah itu tafsirannya adalah abdun aw walidatun, budak laki-laki atau budak perempuan. Ghurrah sendiri artinya putih ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah budak atau budak laki-laki atau perempuan. Nah, sekarang sudah tidak ada budak, maka nilainya adalah 1/20 dari diat. Diat kan 100 ekor onta. Ini 1/20-nya. Wa qadha, dan beliau menetapkan bidiyatil mar'ah, dengan diatnya wanita tadi, ala aqilatiha, ditanggung oleh aqilahnya. Aqilah itu asabah. Asabah berarti kerabat dari pihak laki-laki atau pihak bapak. Jadi kalau warisan itu untuk ahli waris, tapi kalau diat ini untuk asabah. Wa warathaha waladaha wa ma ma'ahum. Faqala Hamal bin Nabighah al-Hudhali. Nah, Hamal bin Nabighah ini adalah suaminya dua wanita yang bertengkar tadi. Ini sahabat Nabi. Ya Rasulullah, kaifa aghramu man la syariba wala akal wala nataqa wala istahal, famithlu dzalika yutal. Jadi bayi ini kan belum bisa apa-apa ya, la syariba wala akal. Maka semestinya seperti itu yutallu, dihadar, dibebaskan. Dibebaskan artinya tidak perlu kita membayar diatnya, yaitu budak tadi, ghurratun abdun aw walidah tadi. Karena dia belum belum jadi manusia yang hidup, masih berada dalam perut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama hadza min ikhwanil kuhan min ajli saj'ihi alladhi saja'. Ini bukan berarti tidak boleh bersajak ya, tapi karena sajaknya untuk menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dicela oleh Nabi bahwa sajaknya itu seperti sajaknya para tukang, para dukun. Adapun sajak secara umum ya hukumnya sama dengan syair, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama syi'ru bimanzilatil kalam fahasanuhu kahasanil kalam wa qabihuhu kaqabihil kalam. Sajak yang baik berarti hukumnya boleh, sajak yang buruk hukumnya tidak boleh. Nah, maka babnya tadi menunjukkan bahwa diat wanita kalau dipukul dengan sesuatu yang biasanya tidak mematikan tapi kemudian mati, maka diatnya adalah 100 ekor onta sebagaimana biasanya pembunuhan yang tidak sengaja. Adapun janin yang ada dalam perutnya diganti dengan 1/20 dari diat tersebut. Babul jubar alladzi la diyatalah. Bab jubar, yaitu yang tidak ada diatnya. Maka jubar itu tafsirannya adalah alladzi la diyatalahu. Maka jubar diartikan apa? Bebas atau tidak ada tanggungan diatnya. 1033. Fadhal. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna qala
al-bi'ru jarhuha. jarhuha jubarun wal ma'dinu jarhuhu jubarun wal ajma'u jarhuha jubarun wa fir rikabi Rikazi. al-khubus. Sumur itu lukanya adalah bebas. Maksudnya kalau saya punya sumur kemudian ada orang nyemplung di situ mati misalnya, saya nggak nanggung. Ya. Demikian juga kalau saya punya tambang kemudian punya pekerja-pekerja, nah pas mereka bekerja tiba-tiba keluar gas semua mati, ya, itu saya tidak menanggung. Demikian juga ajma yaitu binatang, lukanya adalah bebas. Jadi saya punya kuda, kudanya nyepak orang, maka saya tidak menanggung. Kecuali kalau ada taksir dari saya. Jadi saya naik kuda kemudian nabrak orang kuda tadi. Nah, ini berarti sisinya taksir dari saya bukan dari kudanya atau bukan dari orangnya, maka saya nanggung. Kuda ditali, diikat, kemudian ada orang mendekat malah disepak, nah, ini saya tidak menanggung sama sekali. Adapun rikas yaitu definul jahiliyah. Barang yang tertanam di tanah dari peninggalan jahiliyah. Itu ada khumusnya yaitu 1/5-nya dizakati, kemudian sisanya untuk orang yang menemukannya. Dan di sini tidak disebutkan oleh Nabi tentang nisabnya sehingga rikas tidak memiliki nisab. Berapapun rikas sedikit banyak mau sampai nisab atau tidak, pokoknya dikeluarkan 1/5-nya. Tapi memang ini masalah khilafiyah ya, sebagian ulama berpendapat karena itu adalah berupa emas perak, maka juga nisabnya sama dengan emas perak. Emas perak yaitu kalau emasnya adalah 20 dinar, kalau peraknya 200 dirham. Kemudian rikas itu kan definisinya adalah definul jahiliyah, peninggalan jahiliyah. Berarti kalau peninggalan Islam itu bukan termasuk rikas. Misalnya kita dapat emas batangan tapi ada tulisan la ilaha illallah di situ. Ini berarti bukan definul jahiliyah. Ini hukumnya tidak sama dengan rikas. Maka oleh para ulama disamakan dengan luqatah. Luqatah itu kan barang temuan yang di atas bumi. Nah, yang rikas ini yang di dalam bumi. Adapun kalau di situ ada tanda salibnya, ya maka berarti ini adalah definul jahiliyah. Berarti hukumnya adalah ini tadi rikas. Sudah selesai untuk bab sebelumnya, kita lanjutkan babul qasamah. Qasamah dari kata-kata qasam artinya sumpah, yaitu ketika ada pembunuhan tidak diketahui siapa pembunuhnya, maka kelompok yang tertuduh membunuh orang tersebut cukup bersumpah 50 sumpah untuk membebaskan dirinya. Demikian juga kelompok yang menuduh kepada kampung yang dianggap membunuhnya, kalau mau mengambil diat itu harus bersumpah 50 kali sumpah bahwa kampung itulah yang membunuhnya. Nah, cerita tentang qasamah kita dapatkan secara rinci dalam hadis yang panjang ini, hadis 1034, babun man yahlifu fiha. Siapa yang bersumpah di dalam qasamah? An Sahli bin Abi Hathmata an rijalin min kubara'i qaumihi anna Abdullah bin Sahlin wa Muhayyisata kharaja ila Khaybar min jahdin asabahum. Jahdin ay masyaqqah, kesusahan hidup. Fa'ata Muhayyisatu fa akhbara anna Abdullah bin Sahlin qad qutila wa turiha fi ainin aw faqirin. Faqirin ay bi'rin. Jadi kan dua orang ya. Yang terbunuh adalah namanya Abdullah, sama dengan nama saya. Fa'ata Yahuda faqala antum wallahi qataltumu. Maka Muhayyisah mengatakan kalian Yahudi pasti yang membunuh, karena ini berada di Khaybar, kampungnya Yahudi. Qalu wallahi ma qatalna. Yahudi menjawab, kami tidak membunuh. Ini bisa saja Yahudinya benar ya. Bisa saja kan dia jantungan kemudian tiba-tiba mati. Tetapi dalam hadis yang lain kan disebutkan kan dia darahnya sudah bergelora banyak. Bisa jadi diserang macan juga bisa. Wallahu a'lam, ala kulli hal ini kita nggak tahu apakah Yahudi betul-betul membunuh atau tidak. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر, dahulukan yang tua, yuridus sinna. Fatakallama Huwaisatu thumma takallama Muhayyisatu. Jadi adabnya mendahulukan yang tua baik dalam penyuguhan hidangan maupun juga dalam bicara dan sebagainya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imma ayyadu sahibakum, ada kalanya Yahudi membayar diat, wa imma ayyudhinu biharbin, kalau tidak mau ya berarti kita perang.
Fakataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim fi dzalika fakatabu inna wallahi ma qatalna. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Huwaisah wa Muhayyisah wa Abdurrahman atahlifun wa tastahiquna dama sahibikum. Nah, ini jawaban untuk bab tadi ya. Jadi yang memulai sumpah adalah kelompok korban yang menuduh bahwa Yahudi tadi sudah membunuh. Tapi karena tidak punya bukti bahwasanya ini yang membunuh Yahudi, maka sumpahnya diungkapkan sampai 50 kali sumpah. 50 kali sumpah ini diucapkan oleh 50 orang. Jadi mengumpulkan 50 orang, kemudian semuanya mengatakan, demi Allah kalian Yahudi yang membunuh saudara kami. Karena saudara kami terbunuh di kampung kalian. Nah, kalau sudah berani sumpah begitu, maka mereka berhak mendapatkan ganti rugi dari darahnya saudara kalian, sehingga mendapatkan diat. Nah, kaum muslimin disuruh untuk sumpah, mereka mengatakan qalula, ya, enggak mau, karena memang kami tidak melihat sama sekali, ya, bisa jadi benar perkataan Yahudi tadi. Qala fatahlifu lakum yahud. Nah, kalau begitu Yahudi sumpah 50 orang bahwa kami tidak membunuh. Nah, kalau sudah begitu mereka bebas. Jadi saling melakukan sumpah 50 orang. Kalau nggak ada 50 orang, adanya 25 orang, maka masing-masing orang bersumpah 2 kali. Ini sudah mewakili untuk 50 tadi. Nah, 50 seperti ini dari mana sih? Ini kan peninggalan jahiliyah, ya. Sehingga sebagaimana disebutkan dalam hadis berikutnya nanti bahwa ini peninggalan jahiliyah yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu laysu bimuslimin fawadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min indih faba'atha ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'ata naqah hatta udkhilat alaihim ad-dar faqala sahlun falaqad raqadatni minha naqatan hamra. Raqadatni menyepak saya seekor unta betina yang merah. Ini diucapkan oleh perawi hadis untuk menguatkan bahwasanya betul-betul, ya, Nabi membayar diat. Buktinya sampai ini saya ada bekas disepak oleh unta ini. Nah, maka inilah caranya qasamah, yaitu ketika ada satu pembunuhan yang tidak diketahui secara pasti siapa pembunuhnya, tetapi ada tanda-tanda bahwa yang membunuhnya adalah seseorang tertentu atau suatu kampung tertentu. Misal yang lain, 2 orang terlihat bertengkar di kuburan. Kemudian tiba-tiba sehari berikutnya A yang bertengkar tadi mati di kuburan tadi. Nah, kita tidak mengetahui pembunuhan itu yang bunuh siapa. Bisa jadi kan yang bertengkar tadi yang membunuh, bisa jadi juga enggak. Bisa jadi orang lain di luar yang juga benci sama orang tersebut kemudian ditembak dari luar. Sehingga yang bertengkar sebenarnya tidak membunuh sama sekali. Nah, tapi karena kemarin kelihatan 2 orang bertengkar, nah bisa saja si orang yang masih hidup itu dituduh, maka dengan cara tadi, ya, kumpulkan 50 orang. Dan qasamah ini mirip dengan mula'anah, sehingga nanti siapa yang bohong akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada kasus qasamah, kemudian satu kampung dikumpulkan 50 orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu orangnya menolak, saya nggak mau, ya, karena saya mengira ini adalah satu tuduhan. Akhirnya yang bersumpah 49 orang, satu orang nggak bersumpah. Dia pilih membayar diat. Kalau diat berarti berapa itu? Kalau 50 orang kan berarti 100 onta, ya. Berarti masing-masing orang bayar 2 onta, ya. Nah, dia pilih bayar 2 onta. Kemudian tidak lama 1 tahun berikutnya 49 orang mati semua. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu orang ini yang masih hidup. Nah, itu tanda bahwa mereka sumpahnya bohong. Maka ada kemiripan 3 hal ini. Mula'anah, kemudian satu lagi mubahalah, kemudian qasamah. Karena tujuannya adalah untuk membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Babu iqraril qasamah ala ma kanat alaihi, yaitu fil jahiliyah. Menetapkan qasamah sesuai kondisi jahiliyah dulu. Maka peninggalan jahiliyah itu kan ada 3 macam, ada yang dirombak oleh Nabi, ada yang diterima total oleh Nabi termasuk qasamah ini, ada yang ditolak total oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhal 35. رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسمة على ما كانت عليه في الجاهلية. Jahiliyah itu definisinya adalah makana qabla al-Islam, yang terjadi sebelum Nabi SAW datang membawa Islam. Kitabul Hududi, masuk kitab baru tentang hudud atau hukuman-hukuman had. Hukuman ada 2 macam, ada yang ditetapkan oleh Quran dan Sunnah, itu disebut hukuman had.
Ada yang tidak ditetapkan, itu disebut sebagai hukuman ta'zir. Babu haddil bikri wa thayyibi fi zina. Hukuman had untuk perawan dan yang sudah menikah dalam bab zina. 1036. Fadhal. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak undir alaihi furida bidzalik wa tarabbata lahu wajhu. Tarabbada taghayyara. Qala fa undir alaihi dzata yaum faruqiya kadzalik. Falamma surri anhu qala Kudu anni faqad ja'alallahu lahu sabila. As-sayyibu bis-sayyibi wal fikru bil fikri. As-sayyibu jaldu mi'atin summa raj'un bil hijarah wal fikru jaldu mi'atin summa nafsu sanatin. Pertama, perawi hadis ini Ubadah bin Samit, ini termasuk dari Asy-Syuja'an al-Kibar, sahabat-sahabat yang terkenal pemberani. Ini saya ungkap karena jarangnya diungkap tentang Ubadah bin Samit. Kalau Khalid bin Walid dan sebagainya kan terkenal. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa orang yang berzina dibagi dua. Kalau dia perawan maka hukumannya hanyalah cambuk 100 kali. Sementara kalau dia sudah thayyib, sudah pernah menikah dan sudah hubungan intim dengan pasangannya, maka dia dirajam. Sehingga kalau dia baru menikah belum hubungan intim, itu juga disebut sebagai apa? Bikr, sehingga tidak dirajam. Kemudian di sini Nabi mengatakan as-sayyib bis-sayyib wal bikr bil bikr. Ini kharaja makhrajal ghalib. Sehingga tidak harus ketika sayyib berzina dengan sayyib baru dirajam, tidak harus begitu ya. Sayyib mau dengan bikr atau sebaliknya bikr dengan sayyib sama aja. Pokoknya dia bikr berarti cambuk, kemudian sayyib berarti rajam. Nah, maka karena kharaja makhrajal ghalib tidak menjadi qaid yang mu'tabar. Kemudian yang jadi masalah di sini Nabi katakan as-sayyibu jaldu mi'atin thumma rajmun. Kalau dia sayyib maka dicambuk 100 dulu kemudian baru dirajam. Berarti hukumannya 2 kali. Tapi ini tidak dipakai oleh jumhur ulama karena setelah itu ini kan Nabi bersabda untuk menjelaskan ja'alallahu lahunna sabila dalam surat An-Nisa itu. Nah, begitu beliau bersabda tapi prakteknya setelah itu tidak pakai cambuk. Sehingga yang diambil adalah apa? Yang terakhir. Menyelisih mereka sebagian kecil ulama, mereka mengambil zahir hadis ini sehingga mereka menggabungkan dua hukuman ini untuk thayyib yang berzina. Dicambuk dulu, setelah itu dirajam. Dan itu dipakai oleh mazhab zahiri, sebagaimana biasanya mereka mengambil zahir nas tanpa mempertimbangkan yang lain. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwa perawan kalau berzina maka selain dicambuk juga dinafikan 1 tahun. Dinafikan itu maksudnya dipindahkan ke tempat yang jauh dengan jarak safar dari tempat dia berzina. Misalnya dia orang Solo, zina di Solo, dilempar di Surabaya, ini sudah jarak safar 250 kilo ya. Jarak safarnya jumhur kan 80 kilo. Selama 1 tahun. Menurut madhab Hanafi boleh masih di dalam Solo tapi di penjara karena itu sudah nafyun, sudah dinafikan dari orang-orang. Dan tujuannya adalah supaya perzinahan itu tidak jadi perbincangan. Karena tidak disukai fahisyah itu dibicarakan sehingga nanti akan menyebabkan tersebarnya fahisyah itu di kalangan orang-orang. Dan hadis ini dalil bagi jumhur bahwasanya perawan baik itu laki-laki maupun perempuan semuanya dinafikan selama 1 tahun. Karena di sini Nabi mengatakan bikr, tidak mengkhususkan laki dari perempuan. Menyelisih mereka sebagian kecil ulama, yaitu Imam Malik mengatakan bahwa perempuan tidak ada nafyu sanah. Alasannya karena perempuan itu aurah. Kemudian kalau dipindahkan ke tempat yang jauh jarak safar itu malah bisa menimbulkan fitnah. Nah, maka kita jawab ya kalau menimbulkan fitnahnya dihindari sehingga tetap melaksanakan sunnah ini tetapi dikasih jalan keluar. Dititipkan kepada pesantren misalnya. Nah, sehingga tidak menimbulkan fitnah malah menjadi kebaikan. Berikutnya rajmu thayyib fi zina, merajam thayyib ketika berzina. 1037 itu.
an Ubaidillah bin Abdullah bin Uqbata annahu sami'a Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ma yaqulu qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa huwa jalisun ala mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innallaha qad ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqqi wa anzala alaihi al-kitaba fa kana mimma anzalallahu alaihi ayatul rajmi. Ada anzalallah gitu ya? Iya, Ustaz. Iya, Faqara'naha wa wa'ainaha wa aqalnaha. Apa ayat rajam bunyinya? Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhum albattah. Kalau enggak salah surat An-Nur apa ya disebutkan dulu itu ya. Jadi ada syekh dengan syaikhah maksudnya yang thayyib. Kalau berzina maka rajam. Fadhal. Farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu fa akhsha in tala bin nasi zamanun ay yaqula qailun ma najidu rajma fi kitabillahi ta'ala. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Umar sudah terjadi. Ada orang-orang yang mengatakan kami enggak dapat rajam. Artinya mereka enggak mau rajam, yaitu salah satunya adalah Mu'tazilah. Demikian juga orang-orang baru zaman sekarang, orang kontemporer yang mereka mendakwakan ini adalah pembaruan bab fikih, sehingga mereka katakan rajam bisa diubah. Dan tampaknya Syekh Qardawi termasuk yang apa? Dalam bab rajam ini beliau punya pendapat yang aneh, nyeleneh ini. Nah, nanti dicek saja apakah betul Syekh Qardawi punya ini, saya pernah mendengarnya. Betul. Fayadillu bitarki faridatin anzalahallahu wa inna rajma fi kitabillahi haqqun ala man zana idza ahsana minar rijali wan nisa'i idza qamatil bayyinatu aw kana habalu aw al-i'tirafu. Ya, jadi penegakan hukum had ini dalam hal zina ini ketika terjadi salah satu dari tiga. Yang pertama bayyinah, ada bukti. Dan disepakati oleh para ulama bahwa yang dimaksud bukti itu adalah 4 saksi laki-laki yang adil. Sehingga kalau tidak laki-laki enggak memenuhi syarat. Kalau tidak adil enggak memenuhi syarat. 1000 wanita misalnya lihat, bukan bayyinah. Oh, ini 1000 loh ini, ya, meskipun 1000 ya. Atau CCTV enggak bayyinah. CCTV kan bukan laki-laki ya. Tapi ada yang ngayali loh, CCTV itu valid. Loh, bukan masalah valid tidaknya. Bayyinah itu disebutkan oleh Nabi. Kemudian sudah ada ijma bahwa bayyinah itu 4 laki-laki adil. Selesai sudah. Nggak bisa kita selisih ijma karena ijma adalah hujjah ya. Quran, sunnah, ijma. Kemudian yang kedua adalah habal, adanya bunting, yaitu bunting padahal tidak punya suami atau tidak punya majikan kalau dia seorang budak. Nah, berarti dia sudah berzina. Tapi menurut jumhur, yang disebut bunting dalam bab ini adalah bunting yang disertai dengan pengakuan atau bukti. Kalau bunting tok enggak. Misalnya nih, ada seorang wanita bunting padahal enggak punya suami. Ya. Apakah langsung dipanggil untuk dirajam? Jumhur enggak. Atau dicambuk ya? Enggak. Kenapa? Karena ya masih ada kemungkinan-kemungkinan. Sementara Rasulullah mengatakan idra'ul hudud bis syubhat. Tolaklah hukuman had dengan syubhat. Kalau dia ditanya, saya enggak berzina kok. Lah kok bisa bunting? Ya saya enggak tahu, saya juga heran kok saya bunting. Ya. Maka menurut jumhur ini enggak dirajam, enggak dihukum. Ya. Menyelisih mereka Imam Malik. Ya. Bahwasanya beliau berpendapat bunting ta'til itu sudah cukup sebagai bukti zina. Kalau saya cenderung pendapat jumhur ya, karena kemungkinan bunting padahal dia tidak berzina itu bisa. Misalnya ada orang yang tidur itu sampai lelapnya itu dia tidak merasakan apa-apa yang diperlakukan terhadap dirinya. Dan saya tahu orang seperti itu sehingga bisa menerima pendapat jumhur dalam hal ini. Salah satu teman saya yang susah untuk dibangunkan subuh itu, kok dia goyak-goyak itu enggak bangun. Kira-kira kalau mau bangun itu harus diambil 1 ember air, diguyang itu baru bangun. Kalau dioyak-oyak enggak merasa. Sehingga orang bangunkan itu udah semacam putus asa, enggak akan bangun. Kemudian yang ketiga adalah i'tiraf, pengakuan. Nah, pengakuan ini akan dijelaskan nanti, ada perselisihan pendapat ulama apakah harus diulang 4 kali ataukah pengakuan cukup 1 kali saja. Bab haddi man i'tarafa ala nafsihi bizina. Bab hukuman had bagi orang yang mengakui terhadap dirinya bahwa dia berzina. 1038.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث ذي عضلات Atol itu yang daging yang kempal, yang kokoh. عليه إزار وقد زنى فرده مرتين ثم أمر به فرجما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نفرنا وزينا في سبيل الله تخلف أحدكم ينب نبي taisi يمنح إحداهن الكسبة إن الله لا يمكنني من أحد منهم إلا جعلته نكالا أو نكلته قال فحدثته سعيد بن جبير قال ini Syu'bah, perawi dari Sa'id bin Jubair. فقال إنه رده 4 مرات وفي رواية فرده مرتين أو 3. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya perselisihan pendapat di antara para ulama, apakah mengaku berzina itu cukup 1 kali atau harus diulang 4 kali. Yang mengatakan harus diulang 4 kali karena di sini raddahu 4 marratin. Dilaporkan sekali Nabi tolak. Nolaknya itu nggak ngerti ya, nggak disebutkan di sini apakah Nabi diam atau Nabi mengatakan pulanglah kamu ya. Nah, sampai 4 kali baru kemudian ditegakkan hukum terhadap orang ini. Demikian juga dalam kasusnya Ma'is kan Nabi berpaling sampai 4 kali kan. Nah, maka mazhab Hambali mengatakan ya pengakuan harus diulang 4 kali. 1 kali nggak cukup. Sementara mazhab Syafi'i mencukupkan 1 kali pengakuan berdasarkan hadis tentang seorang pegawai yang kerja di majikannya, kemudian di bosnya, kemudian zina dengan istrinya bosnya itu. Nabi katakan ukhdu ya Unes fa in i'tarafat farjumha. Wahai Unes, kamu datangi si wanita tadi, kalau dia mengaku rajam. Nabi tidak mengatakan kalau dia mengaku 4 kali, berarti ngaku 1 kali udah cukup. Sehingga masing-masing punya hujjah dalam hal ini. Yang 4 kali hadis ini, demikian juga hadisnya Ma'is, yang 1 kali yang hadis tadi. Kemudian di sini ada kata-kata takhallafa ahadukum, seseorang tertinggal dari perang, yaitu enggak ikut perang, yanibbu nabi batais, dia bersuara seperti suaranya kambing pejantan, yaitu suara kambing pejantan ketika sedang hubungan intim dengan kambing betina, maksudnya zina tadi. Yamnahu ihdahunal kuthbah, dia memberikan kepada salah satu dari mereka, yaitu wanita-wanita istri para mujahidin yang jihad, al-kuthbah, sesuatu yang sedikit dari susu atau dari korma atau dari apapun, karena kuthbah itu banyak al-qalil minasyai', biasanya adalah susu, karena minumannya orang-orang Arab adalah susu, atau korma karena makanan mereka adalah korma. Ini yang saya paham ya. Dia mengajak berzina istri mujahid yang sedang jihad dengan ditawari apa? Makanan yang sedikit atau minuman yang sedikit. Karena zaman dulu kan masih banyak kemiskinan. Ini yang saya paham ya, wallahu a'lam bishawab, karena saya tidak temukan syarahnya. Tapi ada suatu syarah yang menurut saya enggak tepat, syarah dari Syekh Abul Ashbal, itu ulama kontemporer dari Mesir ya. Dia katakan yu'til mar'ata labanahu wa ma'ahu wa hadza kinayah 'anil zina. Dia berikan kepada perempuan tadi susunya dan airnya, dan ini adalah kinayah zina. Nah, kata-kata ini saya enggak cocok. Sehingga kinayah zina menurut beliau adalah kata-kata memberi kepada salah satu mereka al-kuthbah tadi. Yang saya pahami yaitu apa? Ngasih untuk apa? Berzina. Kamu tak kasih ini, nanti kita berbuat gini. Uniknya lagi Imam Nawawi ketika membahas yanibbu nabi batais, ini blas enggak membahas blas ya. Saya enggak ngerti ya kenapa Imam Nawawi tidak membahasnya dalam syarahnya, apa karena dianggap ini sudah jelas. Padahal menurut saya kurang jelas kalau enggak dijelaskan kan. Bersuara seperti suaranya apa? Kambing pejantan. Atau karena Imam Nawawi tidak menikah sehingga bab-bab gini beliau enggak tertarik untuk menjelaskannya, wallahu a'lam. Karena Imam Nawawi kan pernah salah paham tentang hadis idza jawazal khitanul khitana faqad wajibal ghusl. Nah, beliau karena enggak pernah nikah sehingga
pernah salah paham hadis tadi. Nah, begitu ditegur oleh gurunya atau ulama yang lain, baru sadar dia bahwa pemahamannya selama ini salah. Babu tardidil muqirri bizina arba'a marratin. Bab mengulanginya orang yang berzina sebanyak 4 kali. Ini pembahasan pertama. Yang kedua, wal hafri lil marjum, menggali untuk orang yang dirajam. Ini pembahasan kedua. Wa ta'khiril hamil hatta tada', orang yang hamil karena zina diundur perajamannya sampai dia melahirkan. Ini pembahasan ketiga. Wassalati 'alal marjum, dan mensalatkan orang yang dirajam. Ini pembahasan keempat. Hadis 1039, fadhal. Buraidah radhiyallahu anhu anna Ma'iz bin Malik al-Aslamiyya ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, inni qad dhalamtu nafsi wa zanaitu wa inni uridu an tutahhiruni. Faraddahu falamma kana min al-ghad atahu. Faqala ya Rasulullah, inni qad zanaitu. Faraddahu thaniyatan. Fa'arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qaumihi faqala ata'lamuna bi'aqlihi ba'san tunkiruna minhu syai'an faqalu ma na'lamuhu illa wa fiyal aqli min solihina fima nura. Nura ya nadhunnu. Kalau nara ra'yun dia, tapi kalau nura yaitu dhamah nadhunnu. Fa'atahu tsalitsata fa'arsala ilaihim aidan fasa'ala anhu fa'akhbaruhu annahu la ba'sa bihi wala bi'aqlihi. Falamma kana ar-rabi'ata hafara lahu hufratan tsumma amara bihi farujima. Ya, sampai sini kisahnya sudah selesai. Ini kisahnya Ma'iz yang tadi kita sebutkan nih. Jadi ada dua pembahasan. Pembahasan pertama mengulangi pengakuan berzinanya sampai 4 kali karena dia ditolak oleh Nabi sampai 4 kali. Kemudian di sini disebutkan hafara hufratan. Nabi membuatkan lubang untuk Ma'iz, setelah dimasukkan di lubang tadi baru dirajam. Ini tambahan hafara hufrah adalah tambahan yang syadz kata Syekh Albani, karena rawi-rawi yang lain tidak menyebutkan tambahan ini. Rawi yang bersendiri meriwayatkan tambahan ini bernama Bashir bin Muhajir. Dia seorang rawi yang dhaif. Nah, maka karena dia dhaif dan meriwayatkan tambahan sendiri, maka kaidahnya kan ziyadatu thiqah maqbulah, berarti ziyadatu dhaif mardudah. Maka yang benar adalah tidak ada lubang untuk Ma'iz ini. Bahkan ini bertentangan dengan dua riwayat. Riwayat yang pertama disebutkan wa ma hafarna lahu hafratan, dan kami tidaklah membuat lubang untuk Ma'iz. Kemudian riwayat yang kedua bahwa Ma'iz ini ketika tengah-tengah dirajam itu falamma azlaqathul hijarah haraba. Kesakitan dengan batu dia akhirnya lari. Nah, kalau dipendam biasanya kan sampai dada. Apa bisa lari itu? Ya mestinya nggak bisa. Ya mungkin bisa, tapi kekuatan dahsyat itu kan harus, padahal udah kelenger masa masih bisa. Nah, maka menurut saya wallahu alam itu bertentangan dengan dua riwayat tadi kalau ada tambahan apa? Hafaralahu hufrah. Maka ini hafaralahu hufrah ini perlu dikasih tanda kurung untuk tanda bahwa ini riwayatnya syadz meskipun dalam Sahih Muslim. Baik, selanjutnya ini ganti pembaca karena cerita baru. Qala Faja'atil wawdiyatu faqalat ya Rasulullah, ini qad zanaitu fatakhirni wa in aku radda falamma kana ghadu qalat ya Rasulullah lima taruddu la'alaka turaddani kama radadta Ma'izan fa wallahi inni la hubla. Nah, ini kan hubla tapi plus pengakuan baru dirajam nih. Ini pendapat jumhur. Fadhal. Imala ada kalanya tidak, maksudnya kalau kamu tidak mau selain ini, ya tidak mau menutupi diri selain dirajam, ya silakan, tapi hatta taliti. Falamma waladat atathu bisabi fi firqatin qalat hada qad waladtu fi qala idhabi farji'i hatta taftini. Ini seandainya dia suruh pergi, suruh menyusui, akhirnya wah ternyata hidup enak ya, nggak jadi datang, itu nggak jadi urusan. Jadi tidak ada kewajiban amir untuk memanggil dia, nggak ada. Biarkan hidup, udah tobat. Falamma
فطمته وأتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فغفر لها إلى صدرها. Nah, di sini yang berkaitan dengan bab adalah khufira laha ila sadriha, ini sahih. Sehingga ringkasnya untuk yang ma'is laki-laki dibuat lubang itu tidak sahih, untuk yang perempuan dibuat lubang itu sahih. Makanya bab ini diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Kalau jumhur tidak pakai lubang sama sekali. Tetapi pendapat ini bertentangan dengan hadis yang sahih riwayat Muslim bahwa si perempuan ini dikasih lubang. Sementara yang mengatakan dikasih lubang adalah mazhab Syafi'i. Syafi'i katakan untuk laki-laki tidak dikasih lubang, untuk perempuan, nah itu yang sahih adalah dibuat lubang. Tapi mazhab Syafi'i ya unik-unik juga ya. Dia membedakan antara wanita yang dirajam dengan sebab bukti dengan wanita yang dirajam dengan sebab pengakuan. Kalau sebab bukti maka disunahkan untuk dikasih lubang. Tapi kalau dengan sebab pengakuan maka tidak disunahkan untuk dibuat lubang. Alasannya apa? Supaya dia bisa lari seandainya dia rujuk dari pengakuannya. Wah ternyata dilempari nggak enak, udah saya nggak jadi zina, saya nggak zina, misalnya gitu. Nah, supaya dia bisa lari. Menurut saya nggak perlu ditafsir begitu, di sini kan kasusnya juga pengakuan kan, kasusnya ini tadi loh. Ini kan pengakuan nih wanita ini, dan dia dilubangi oleh dibuat lubang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang paling bagus laki-laki nggak usah dikasih lubang, sementara perempuan yang dikasih lubang. Kenapa dibedakan? Karena perempuan itu perlu untuk menutup badannya lebih banyak daripada laki-laki. Dikhawatirkan nanti ketika dilempari kemudian bajunya terlepas atau robek-robek jadi terlihat auratnya lebih banyak. Tapi kalau dikasih lubang maka sampai dada, maka ini lebih terjaga auratnya. Wallahu a'lam. Wallah. Amrun nasa. فيكتب خالد بن الوليد في حجر فرمى رأسها فكانت ضحكة على وجه خالد فسبها فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقالت مهلا يا خالد والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. Nah, jadi orang yang mati karena dirajam tetap disolatkan karena dia seorang muslim, dan muslim itu hukumnya wajib disolatkan jenazahnya dalam kondisi mati apapun juga, baik mati bunuh diri maupun mati berzina naudzubillah maupun mati dirajam seperti ini. Kemudian hadis ini menunjukkan besarnya dosa makas. Makas itu adalah mengambil pajak dari umat Islam. Maka disebutkan oleh Nabi sahibu makas. Tapi memang makas itu diperselisihkan oleh para ulama. Bolehkah pemerintah itu ngambil pajak atau tidak? Pendapat jumhur adalah boleh pemerintah mengambil pajak apabila dikembalikan untuk rakyat. Pajak motor, pajak bangunan dan sebagainya. Tapi kalau tidak dikembalikan untuk rakyat nggak boleh. Karena hukum asalnya pajak adalah haram. Nah, sehingga Ustadz Irwandi dulu pernah ditanya, setahu saya, saya kerja di pajak gimana Ustaz? Ya saran saya gimana? Saran antum gimana? Beliau katakan ya kamu keluar dari perpajakan, cari kerja yang lain karena haram. Nah, berarti beliau mengikuti pendapat yang mengatakan haram, atau karena beliau tahu bahwasanya perpajakan di Indonesia ini tidak untuk dikembalikan ke umat tapi dinikmati oleh para pejabat. Bab rajmil yahudi ahli dhimmah fi zina. Bab merajam Yahudi ahli dhimmah karena zina. 1040. Fadal. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bihadu Yahudiyyin wa Yahudiyatin qad zanaya. Fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ja'a Yahuda. Faqala ma tajiduna fit Taurati ala man zana? Qalu nusawwitu wujuhahuma wa nuhammiluhuma
ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. Wa nuhammiluhuma. Itu maksudnya diangkut di atas keledai, kemudian dikelilingkan di pasar-pasar atau di kampung-kampung supaya dipermalukan. Itu riwayat yang naskah yang paling banyak itu nuhammiluhuma. Tapi di sebagian naskah itu nujammiluhuma. Nah, kalau nujammil itu maksudnya dari kata-kata jamal, yaitu dinaikkan di atas jamal, di atas unta. Ada juga naskah yang lain menyebutkan wa nuhammimuhuma. Kalau nuhammim apa? Kasih arang. Nah, kalau dibaca nuhammim itu berarti tafsiran untuk nusawwid wujuhahuma. Dihitamkan dengan apa? Dengan arang. Betul. Tapi naskah yang terbanyak ini nuhammil. Naskah itu saya tidak mengetahui. Biasanya yang terbanyak itu yang dimenangkan. Karena bukan masalah sahih hadisnya atau tidak ya. Naskah itu kan dulu kan tanpa titik dan sebagainya itu. Betul. Faqala fa'tu bit-taurati in kuntum shadiqina faja'u biha faqara'uha hatta idza marru bi ayati rajmi wa du'al fatal ladhi yaqra'u yadahu ala ayati rajmi wa qara'a ma baina yadayha wa ma wara'aha. Fata di sini disebutkan dalam riwayat yang lain dia dipanggil dengan nama A'war. Ya A'war, Iqra ya A'war. Dan dia adalah mitros. Mitros itu tukang mengajar di di kuil mereka atau di gereja mereka. Faqala lahu Abdullah bin Salam wa huwa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam murhu falyarfa' yadahu farafa'aha fa idza tahtaha ayatul rajmi fa amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujima. Qala Abdullah bin Umar kuntu fi man rajamahuma falaqad ra'aituhu yakiha min al-hijarati bi nafsihi. Ini menunjukkan bahwa kalau ada orang kafir minta hukum kepada negara Islam dalam bab-bab seperti ini, maka wajib bagi pemerintah Islam untuk menerapkan hukum Islam. Karena di sini Nabi menyuruh untuk dirajam. Adapun Nabi bertanya bagaimana hukum Taurat? Itu bukan berarti Nabi pengen menegakkan Taurat, bukan ya. Karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Kemudian sekaligus ini dijadikan dalil oleh ulama bahwa orang-orang kafir itu mukhatabuna bi furu'i syariah. Mereka diajak bicara oleh Allah atau berlaku terhadap mereka hukum-hukum syariat Islam ini. Sehingga ketika mereka minta hukum kepada kita, ya kita kasih syariat Islam, rajam, potong tangan dan sebagainya. Dan itu memang masalah khilafiyah ya, apakah orang kafir itu mukhatab dengan syariat ataukah tidak. Tapi pendapat yang masyhur mukhatab ya, karena dalilnya banyak sekali. Salah satunya masalah kukum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Demikian juga Allah mengatakan fawailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Nah, maka hukum-hukum syariat itu berlaku kepada kafir maupun muslim. Kemudian hadis ini menunjukkan juga, ini cerdasnya para ulama mengambil istimbatatnya. Menunjukkan bahwa pernikahan kafir dengan kafir itu adalah sah. Karena buktinya mereka dirajam oleh Nabi SAW. Padahal rajam itu kan syaratnya harus menikah dan harus sudah hubungan dengan pasangannya. Nah, kalau pernikahan mereka tidak sah, berarti hukumannya tidak akan rajam, tapi cukup dicambuk saja. Lebih cerdas lagi Imam Syafi'i rahimahullah yang mengambil dalil bahwasanya pernikahan kafir adalah sah dengan surat Quran. Itu surat apa? Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Abu Jahal itu ya. Abu Lahab ya. Istrinya Abu Lahab adalah pemikul kayu bakar. Nah, Allah menyebutnya sebagai istri, berarti pernikahannya sah. Ini kecerdasannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan memang Imam Syafi'i rahimahullah dianggap sebagai mujaddid, sehingga dia memiliki kecerdasan yang memang di atas rata-rata. Bahkan Imam Ahmad saja meninggalkan majelis Sufyan Ats-Tsauri gara-gara pilih majelisnya Imam Syafi'i. Maka ditegur oleh Humaidi, loh ini mbah kiai loh, malah kamu tinggalkan milih anak muda, ini gimana? Nah, maka kata Imam Ahmad,
Mbah Kiai ini menyampaikan hadis. Kalau kita nggak dapat hadisnya, kita masih bisa dapat dari murid-muridnya. Kan tinggal sanadnya nazil saja. Tapi kalau ini si cerdas, pemuda cerdas ini, kalau kita terlewati otaknya udah hilang nanti. Akhirnya Ahmadi ditarik oleh Imam Ahmad ngaji sama Imam Syafi'i. Nah, setelah itu jadi mulazim terhadap Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka mazhab Syafi'i sebenarnya ada sisi-sisi kelebihan. Salah satunya ini ya, kecerdasannya memang sangat luar biasa Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Demikian juga salah satu kelebihannya, dia kan muttalibi, berarti termasuk dari Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait itu ternyata dulu-dulu di masa salaf itu yang dianggap Ahlul Bait itu ya semua Bani Hashim sama Bani Muttalib. Nah, begitu muncul khilafah Ubaidiyun atau Fatimiyun di Mesir, nah itu baru dipilah gitu. Yang Bani Hashim ini yang dianggap sebagai Ahlul Bait, sementara yang Bani Muttalib itu dianggap biasa gitu, bukan dari Ahlul Bait. Padahal sebenarnya Ahlul Bait mencakup dua-duanya. Bab berikutnya bab jaldil amah idza zanat, bab mencambuk budak apabila dia berzina. Jadi untuk budak ini tidak ada rajam sama sekali. Kemudian cambuknya cuma 50 kali berdasarkan ayat Allah dalam Al-Qur'an, fa 'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal 'adzab. 1041 fadhal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil amati idza zanat wa lam tuhsin. Qala in zanat fajriduha, thumma in zanat fajriduha, thumma in zanat fajriduha, thumma bi'uha walau bi dhafirin. Dhafir ay habl. Qala Ibnu Syihabin la adri abada salisati awil rabi'ati. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, apabila budak berzina, maka majikannya boleh menegakkan hukum had untuknya. Jadi ini hukum khususiyah. Karena semestinya hukum had itu adalah termasuk hukum-hukum sultan, yang bisa menegakkan adalah sultan. Tapi oleh Nabi diizinkan kalau kamu punya budak, budakmu berzina, kamu tegakkan hukuman kepada dia. Maka ini khusus untuk budak kita sendiri ya, nggak bisa untuk budaknya orang lain. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa maksimal seorang budak berzina dan dicambuk itu sampai yang ketiga kalinya. Idza zanat fajriduha, pertama kan. Tsumma in zanat fajriduha. Kedua, tsumma in zanat fajriduha, yang ketiga. Nah, kalau ada 3 kali sudah. Yang keempatnya tidak perlu menunggu lagi. Sudah ketiga langsung dijual. Tapi memang Ibnu Syihab ragu-ragu. La adri aba'da tsalitsah awir rabi'ah. Nah, karena ragu-ragu diambil yang yakin. Kalau kita mengambil yang 4 kan berarti andaikan Nabi mengatakan 3, berarti kita menunggalkan sunnah Nabi. Tapi kalau Nabi mengatakan yang keempat, nah kita pun sudah melakukan pada waktu yang ketiga. Kenapa disuruh untuk dijual? Karena ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, si budak inilah yang salah, yaitu dia memang ahli zina. Sudah dicukupi oleh majikannya, tapi dia masih menggeragas kepada orang lain. Maka berarti dia orang jelek harus kita jauhi, segera dijual. Kemungkinan kedua, kesalahannya pada pihak majikan, yaitu dia tidak memenuhi hasratnya si budak, karena dia mungkin impoten atau dia kurang semangat ya. Nah, sehingga dijual itu supaya dia mendapatkan majikan yang bisa memenuhi nafkah batin dia. Sehingga ini masalah untuk budak tersebut. Bab iqamati sayyid al-hadda ala raqibihi, bab majikan menegakkan hukuman had kepada budaknya sendiri. Fadhal. An Abi Abdurrahman qala khataba Aliyun faqala ya ayyuhan nas. Loh, enggak ada karramallahu wajhah itu. Radhiyallahu anhu juga enggak ada. Radhiyallahu anhu enggak ada juga. Enggak ada juga. Karramallahu wajhah ada. Karramallahu wajhah. Jadi di naskah Mukhtasar Muslim ini ada 2 naskah. Ada yang karramallahu wajhah, ada yang radhiyallahu anhu. Tapi di asalnya Muslim enggak ada apa-apanya.
Ini menunjukkan bahwa gini-gini adalah tambahan dari para nusakh itu ya, bukan dari penulisnya. Fadhal. Ya ayuhan nasu aqimu ala ariqaikumul hadda man ahsana minhum wa man lam yuhsin. Fa Yuhsin inna atau yuhsan? yuhsin ya, di sini. Yuhsin ya, tapi semuanya benar. Karena Allah mengatakan wal muhsinat wa fi qiraatin wal muhsanat. Fadhal. Fa inna amatan li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zanat fa amaroni an ajditaha. Fa idza hiya khatidu ahdin binifasin. Fa khashitu in ana Jalatuh. jalattuha an aqtulaha. Fadakatu dzalika linnabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ahsanta. Wa zada fi riwayatin utrukha hatta tamathala. Tamasal yakni qarabal bur'a, nyaris sembuh atau hampir sembuh. Hadis ini menunjukkan bahwa kalau ada orang berzina kemudian semestinya dirajam, semestinya dicambuk, ternyata dia baru saja melahirkan, maka hendaklah ditunggu sampai dia bugar kembali. Karena dikhawatirkan dia dicambuk malah mati. Dan dikiaskan dengan ini segala penyakit yang lain atau segala uzur yang lain. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa budak Nabi SAW ada yang pernah berzina, amatan li Rasulillah SAW. Maka ini jelas keburukannya dari pihak budak ya, karena tidak mungkin apa Rasulullah SAW yang teledor terhadap budak tersebut. Karena beliau punya kelebihan yaitu qawiyul jima' ma'a qillatil aql, sehingga banyaknya kuatnya jima' Nabi oleh para ulama dianggap sebagai mukjizat bagi Rasulullah SAW. Karena biasanya orang sedikit makan tuh juga jima'nya lemah. Nah, Nabi malah sebaliknya. Dan buku paling bagus tentang khususiyah Rasulullah SAW itu adalah karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Kitab Al-Khasais Al-Kubra. Sudah diringkas juga oleh beliau. Nah, orang-orang seperti kita yang malas membaca yang tebal tuh ringkasannya aja lebih mudah. Baik, inilah yang dapat kita pelajari. Benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sisa waktu silahkan kalau ada tambahan atau pembahasan. Untuk karamallah wajhah itu sebenarnya nggak ada masalah selama kita tidak mengkhususkan untuk Sayyidina Ali. Karena orang-orang kan menganggap bahwa karamallah wajhah untuk Ali itu adalah tanda Syiah kan. Nah, padahal kita baca kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah, mereka juga nulis karamallah wajhah untuk Ali, tetapi tidak untuk mengkhususkan. Kalau orang Syiah itu mengkhususkan. Selain Ali nggak pantas karamallah wajhah, itu baru Syiah. Tapi kalau karamallah wajhah untuk yang lain pun juga boleh karamallah wajhah, nggak ada masalah. Salah satunya Imam Ghazali itu dalam Ihya atau kitab yang lainnya, dia pakai Ali karamallah wajhah. Wallahu a'lam bishawab. Yang tadi yang budak berzina tadi, terus anak zinanya